Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zidan Adima dengan NIM akhir 057 dari kelas 2B Pendidikan Informatika angkatan 24. Di sini saya akan menyampaikan model pembelajaran dan contohnya untuk syarat UAS. Langsung saja pada poin pertama, yakni pengertian dari model pembelajaran itu sendiri. Model pembelajaran merupakan kerangka kegiatan pembelajaran yang harus dibuat oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun sifatnya dari model pembelajaran ini yakni sistematis agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta maksimal. Jika kegiatan pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan belajar yang dirancang dapat tercapai dan berlangsung baik serta dapat diterima baik atau diterima ilmunya baik oleh siswa. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan belajar, termasuk tujuan pembelajaran serta tahap-tahap kegiatan belajar tersebut. Lingkungan belajar juga berpengaruh dalam ini, dan bagaimana pengelolaan atau manajemennya di dalam kelas yang dibuat oleh guru. Adapun tujuan dari penggunaan model pembelajaran ini yaitu sebagai strategi bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yang mana dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi dan jati diri yang dimiliki oleh siswa tersebut dan dapat berpengaruh di jangka waktu yang disebutkannya. Poin selanjutnya adalah karakteristik model pembelajaran. Yang pertama, prosedur model pembelajaran harus mempunyai prosedur yang sistematis, artinya agar memudahkan dipahami oleh siswa dan tidak membingungkan atau ambigu, dapat diterima oleh siswa dari segala manapun. Yang kedua, spesifikasi hasil belajar dibuat secara rinci. Ini untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan atau dibuat oleh guru. Poin ketiga yakni spesifikasi lingkungan belajar harus dibuat secara jelas dan tegas. Hal ini untuk memudahkan siswa untuk memahami sekaligus beradaptasi dengan model pembelajaran yang diterapkan atau digunakan oleh guru tersebut, supaya siswa tersebut paham dan tahu arti atau maksud dari model pembelajaran itu. Poin yang keempat adalah karakteristik model pembelajaran harus merujuk pada kriteria penerimaan atau penampilan yang diharapkan guru dari siswa. Hal ini menyakup model pembelajaran, cara efektif, dan cara evaluasi. Dan poin yang terakhir yaitu kelima, cara melaksanakan model pembelajaran harus menunjukkan reaksi dan memunculkan interaksi antar siswa dan lingkungan lainnya. Hal ini untuk mendorong para siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa lainnya untuk menumbuhkan sifat sosialisme di dalam ruangan tersebut oleh guru. Nah, fungsi model pembelajaran. Adapun fungsi tersebut yakni sebagai pedoman atau perancang hingga pelaksanaan kegiatan belajar. Oleh karena itu, guru harus memilih model pembelajaran yang menurutnya lebih efektif dan efisien untuk mempengaruhi minat atau siswa tersebut yang diajarkan, agar siswa tersebut gampang paham atau tahu maksud dari guru tersebut. Ataupun bisa juga untuk memudahkan penyampaian dari guru tersebut. Nah, poin selanjutnya adalah komponen dari model pembelajaran. Yang pertama adalah sintak. Ini mengacu pada fase-fase yang akan diikuti atau langkah-langkah dari model pembelajaran tersebut.
Sintaks menjelaskan bagaimana pembelajaran itu akan berlangsung dari awal hingga akhir, apakah diterima atau tidak, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa pada setiap tahapan atau sehari-harinya. Yang kedua adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan komponen yang berkaitan dengan bagaimana interaksi sosial diatur dalam lingkungan pembelajaran ini. Mencakup peran siswa dan guru dan norma-norma yang berlaku di dalam kelas dan bagaimana peserta didik dapat berinteraksi atau bekerja sama. Dalam halnya misalkan apakah ada kerjasama ataupun kerja kelompok. Yang poin ketiga yaitu prinsip reaksi. Ini merupakan menjelaskan bagaimana guru seharusnya merespon atau bereaksi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang keempat adalah sistem pendukung. Ini merupakan komponen yang merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan dari model pembelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut. Bisa halnya dengan bahan ajar, alat peraga, teknologi, lingkungan fisik, kelas, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu pembelajaran. Bisa juga fasilitas di dalam kelas. Poin terakhir yaitu dampak instruksional dan pengiring. Ini merupakan hasil belajar atau efek samping yang tidak langsung atau tidak direncanakan, tetapi tetap berharga. Poin selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, ini merupakan model pembelajaran yang saya pilih di saat ini. Model kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Konsep ini menjelaskan siswa untuk membantu bekerja sama untuk memaksimalkan proses pembelajaran mereka dan anggota kelompok lainnya. Ciri utama dari model pembelajaran kooperatif adalah saling ketergantungan positif. Yang kedua, akuntabilitas individu. Ketika interaksi tatap muka bisa terjadi di dalam kelas, tatap mukanya bisa jadi guru dan siswa bertemu di dalam ruang tersebut. Yang keempat, keterampilan sosial atau social skill yang digunakan guru untuk menjelaskan materi yang disampaikan atau model pembelajaran yang dibawakannya. Yang kelima, pemrosesan kelompok. Nah, ini untuk mengajarkan siswa untuk bersosial antar serta lainnya. Nah, poin selanjutnya adalah manfaat model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, untuk meningkatkan prestasi akademik. Bisa dilakukan dengan kegiatan diskusi, penjelasan antar teman, kerja kelompok, ataupun saling membantu dalam segala tugas yang diberikan. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Siswa belajar berkolaborasi antar sesama dan berkomunikasi secara pasif, dan meningkatkan pembelajaran dan menyelesaikan konflik yang ada. Yang ketiga, mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Siswa didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, serta berbagai perspektif untuk mendorong pemikiran secara kritis. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka menjadi bagian dari timnya sendiri dan saling mendukung. Yang kelima, membangun hubungan positif. Dengan model pembelajaran ini, siswa dapat berkolaborasi dengan sesamanya untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang positif seperti saling belajar, saling berkomunikasi, dan saling berkomunikasi secara pasif. Poin yang selanjutnya adalah meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. Siswa akan lebih percaya diri dan dukungan serta dorongan dari teman sekelompoknya.
Bisa itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya adalah contoh dari tipe model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, STAT atau Student Team Artificial Divisions. Ini merupakan siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok heterogen. Guru menyajikan materi, lalu siswa menjelaskan atau dibuat kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah jigsaw atau tim ahli. Setiap kelompok bertanggung jawab atas satu bagian materi. Jadi setiap siswa itu memiliki tugas dan perannya masing-masing di suatu kelompok tersebut. Yang ketiga NHT, Number Heads Together. Siswa dalam kelompok diberi nomor, guru mengajukan pertanyaan, serta kelompok tersebut berdiskusi. Dan kemudian guru memanggil nomor tersebut secara acak untuk maju ke depan dan menjawab nomor yang diberikan, soal yang diberikan oleh guru. Yang keempat adalah TGT, Team Game Turnamen. Nah, guru akan membuat turnamen game dan yang melibatkan siswa dalam penyelenggaraannya. Yang terakhir CIRC, Comparative Intelligence Reading in Composition. Ini merupakan digunakan untuk pembelajaran membaca dan menulis secara terpadu dalam kelompok ataupun individu. Nah, model pembelajaran sebelumnya harus meneladani keterampilan dari abad ke-21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di abad ini, dunia berkembang dengan sangat pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya membutuhkan pengetahuan akademik, tapi juga serangkaian keterampilan yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan berhasil dalam aspek kehidupan. Nah, setelah semuanya berlalu, semua kegiatan sudah dilaksanakan, ada kalanya guru untuk mengevaluasi dari apa yang diajarkannya, model pembelajaran kooperatif. Nah, evaluasi yang pertama yakni kognitif, bisa untuk pengetahuan dan bidang kompetensi akademik. Nah, ini untuk mengetahui atau menilai bagaimana siswa terhadap materi pembelajarannya, cocok ataupun tidak. Yang kedua, evaluasi psikomotorik atau keterampilan, untuk menilai keterampilan siswa dalam proses pembelajaran seperti praktek, presentasi, atau proyek yang diberikan oleh guru tersebut sebelumnya. Yang ketiga, evaluasi proses. Ini merupakan selama pembelajaran berlangsung untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan atau dinamika kelompok selama pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya berikan. Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya, mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.